Halo Lur, halo Mas Bro, Pak Bro. Jadi waktu itu kami ke Semarang, saya dan adik saya dengan anak saya, adik saya ada keluarganya, ada keperluan di sana. Kemudian pulangnya itu ponakan pengen naik bajai walaupun sebentar. Nah sudah, dia naik dulu sampai dari lokasi sampai ke tempat yang enak buat nongkrong. Jadi saya nyetir mobilnya sampai di Indomaret. Di sana tukar kendaraan saya sama anak saya, sekaligus kan udaranya kan panas ya. Jadi beli minum dulu, kemudian siap-siap, dicek-cek semua, nah baru berangkat. Sementara adik saya ada acara ke kota. Nah rutenya itu sebenarnya paling ideal itu lewat Kresep pada waktu kami berangkat. Kresep di patung kuda di Undip itu, belok kanan lalu sampai ke Tembalang. Nah itu sebenarnya rutenya pulang mestinya lewat situ tuh paling enak. Kalau lewat kota, lewat Simpang 5 kan juga kejauhan. Tapi ini kami pengen jalur lain, akhirnya kami memilih jalur yang ini lewat kebun karet Ngobo itu. Jadi ini cukup nanjak-nanjak ini. Kalau dilihat dari peta saja kan ini sudah, ini peta yang tirin ya, yang ada ketinggiannya. Ini kan warnanya hijau-hijau itu berarti kan pegunungan sebenarnya. Nah itu sebenarnya kalau tidak menyukai tanjakan ini harusnya dihindari. Tapi saya nggak menyadari, ya sudahlah, bablas saja. Nah ternyata ini lebih cocok motor ini. Kalau mobil ya, mobil aja sepi di situ. Kalau motor ya biasalah. Nah kalau roda 3, ya roda 3 ini kan bukan kendaraan yang superior ya. Ya sebenarnya tidak didesain untuk nanjak-nanjak begitu. Ya kuatnya sih kuat, tapi ada was-wasnya juga gitu. Tapi nggak apa-apa, akhirnya baik-baik saja. Nah ini rutanya seperti ini. Jadi jalannya sempit, naik turun, kadang naik sekali, tapi ya nggak senanjak. Kalau di Jogja itu ada Cinomati atau di Suroloyo itu ya nggak segitunya. Tapi ini cukup nanjak. Ya kalau motor go ahead aja lah. Tapi kalau mobil banyak pada menghindari. Lalu roda 3 ini perjuangan saya. Perheleng 1, 2, 3 tuh jarang, 4 apalagi. Ya kalau nanjak sekali ya 1. Ya saya cuman mendengarkan mesin aja apakah terpaksa atau enggak dia. Jadi jalannya sempit, kalau papasan tuh harus kadang minggir sekali, minggir pun kan juga nggak terlalu berani ke pinggir. Nanti kalau keluar dari aspal kan cukup tinggi kadang-kadang aspalnya. Kalau aspalnya tinggi, keluar dari aspal nanti miring sekali. Gitu. Ini kadang kaget juga kalau papasan. Tapi saya nikmati aja, berusaha menikmati lah. Saya berusaha menikmati saja. Anak juga senang. Jadi seneng lewat sini, apalagi ini nanti lewat pemakaman Gunung Karmel, kemudian ada kebun karet Ngobo gitu. Nah, tapi kami berhenti sebentar, tidak untuk makan atau tidak untuk menikmati, ya berhenti untuk ngecek mesin. Kasihan sama mesinnya. Padahal di situ ya banyak orang nongkrong, karena memang ada tempat wisata, ada parkirannya, ada banyak orang berwisata di situ. Ini sampai di jembatan di atas tol itu, ini sudah masuk Bergas. Nah kemudian sampai di pertigaan Bergas itu kami belok kiri ke arah Bawen. Sampai di Bawen kami berhenti karena Jerry itu pengen ke belakang, sekalian saya isi bensin di situ. Ada orang yang nanya-nanya, itu orang ya wawancara kerja kali ya. Wawancara nanya roda 3 kayak apa, dinaiki gimana, ini dari mana mau kemana, ini cocok dalam kota saja atau bisa luar kota. Ya, saya jawab ini dari Semarang mau ke Jogja. Ini cukup kaget. Suami istri mereka mau jalan ke Telomoyo itu, tapi mendung. Saya bilang tuh mendung, itu dari sini kelihatan mendung. Kayaknya mereka batal. Karena sampai Telomoyo tuh kalau mendung juga mau lihat apa gitu. Saya kan pernah ke sana juga. Lanjut jelempit ini di sini, ya maafkan dagu lah,
kebetulan kan bajai bisa celempit-celempit. Ya udah kami celempit, kemudian keluar dari kepadatan Bawen masuk ke jalan baru. Nah, ini kemudian bisa agak cepat. Nyalip truk juga nih, jarang-jarang berani nyalip truk saya. Ya mungkin agak karena jalannya enak, truknya pelan juga. Kemudian sampai di pom bensin sebelah kanan, kilometernya waktu itu 300. Ini tidak ngisi bensin ini sebenarnya, ngisi bensinnya di Bawen tadi. Ini nggak ngisi bensin, cuman muter aja di situ cari makan. Nah makannya di sebelahnya, di sebelahnya itu ada soto sapi. Nah makan di situ, kayak parkir. Ya anak saya pesen soto, terus saya lupa pesen apa, sama kayaknya. Nah ini tidak ada wawancara di sini, wawancara, memang pekerjaan. Nah ini nggak ada wawancara di sini, tapi orang tuh pada lihat-lihat tuh. Cukup lama ya, kalau bapak-bapak biasalah kayak gitu. Saya pun kalau ada barang baru, ya lihat-lihat juga. Kemudian lanjut menghabiskan jalur lingkar Ambarawa, lalu sampai pom bensin Ambarawa kami belok kiri ke arah Secang. Ini nanjak lagi. Sebenarnya sampai Secang ini kebanyakan nanjak ini, tapi memang ada turunannya, apalagi menjelang Secang nanti banyak turunannya. Tapi sebenarnya secara umum nih bisa dibilang banyak naiknya. Ini jalan Brongkol ya, kalau belok kiri kan ada jalan menuju Brongkol itu. Kemudian sampai di jalan yang banyak direhab itu. Dan ketika kami lagi asik-asiknya ngegas, mogok. Ini roda tiganya mogok. Tanpa babi bu, kayak macet aja, kayak nggak ada pengapian apapun. Macet, langsung parkir pinggir jalan. Tak starter lagi nggak bisa, starter tangan di manual gitu nggak bisa, starter elektrik nggak bisa. Saya buka mesinnya, apakah overheat? Rasanya juga nggak overheat, tapi ya panas, mesin pasti panas. Tapi nggak panas sampai luar biasa panas itu, biasa aja panasnya. Apa yang salah? Jadi saya duduk aja, anak saya juga duduk. Ini nggak mau towing bagaimana, kalau mau cari montir juga bagaimana, montirnya juga baru lihat sekali paling kendaraan seperti ini. Ya banyak pikiran lah, jadi saya duduk aja di samping sambil berdoa. Bensin masih ada, semua sekring tak cek, nggak ada masalah. Kabel-kabel baik-baik saja, di starter elektrik nggak bisa, starter tangan tidak bisa. Terus gimana? Kan ya bingung ya. Sudah, untungnya nggak hujan ini. Kalau hujan ya tambah repot ini. Jadi ya saya cuman duduk aja. Kemudian anak saya duduk di luar, berdiri, nampang foto-foto dulu, melihat kotornya terpalnya ini. Emang belum sempat dicuci memang. Saya curiga apakah filternya mampet, tapi kayaknya juga enggak lah kalau filter. Bensin juga masih ada, jadi kami bingung aja. Nah, habis itu ya kalau Jerry sih polos-polos aja dia nggak perlu ngecek lah, dia cuma ikut saya mau bagaimana. Saya mau towing dia ikut, dia mau starter ikut, tapi di luar dugaan nih. 15 minutes later. Setelah berhenti sekitar 15 menit di starter, hidup lagi. Sudah, berarti dari sini sampai Secang harus pelan-pelan. Nih, jalannya emang nanjak terus ini. Oke. Jadi kenapa tadi macet itu? Bingung juga saya. Hidup, tiba-tiba hidup. Tapi kan kami udah terlanjur parno tuh. Mungkin buat ngebut atau gimana, terus jadi macet. Gasnya mentok terus, itu terus jadi macet. Nggak ngerti juga.
Jadi akhirnya kami jalan pelan-pelan. Saya sama anak saya tuh saya gasnya langsam aja lah. Nanti kalau macet lagi nggak sampai Jogja repot. Kalau sampai di rumah rusaknya nggak suka juga, tapi kan paling nggak sampai rumah. Jadi bagi saya tuh yang penting sampai rumah, sampai Jogja, baru dipikir belakangan. Kalau di jalan gini kan repot ini. Nah, terus kemudian jalanlah kami pelan-pelan. Ada tempat foto dulu di Kalimalang itu ya, foto aja dulu di situ. Kemudian menjelang Kopi Eva ini hujan, belum terlalu deras sih, tapi ini hujan. Jadi jendela belakang ditutup, jendela depan sih belum ya, karena belum terlalu deras. Sekalian ini menguji itu wiper dan menguji gimana kinerja baja ini pada waktu hujan. Jadi ya saya nikmati aja hujan. Tapi wipernya itu cepet lur. Jadi kalau dihidupkan tuh wus itu cepet. Jadi nggak bisa dipelanin. Saya sempat cari intermittennya di mana, ya nggak ada, ya nggak mungkin ada. Ngapain juga saya cari. Oh ini mobil atau motor sederhana. Ya, sudah nggak ada. Jadi nikmati aja wipernya. Dan wipernya itu kan nggak mudah dioperasikan nih lur, karena wipernya tuh ada di saklar yang berjajar 3, dia di tengah. Jadi kalau mau hidupin wiper tanpa melihat itu ya susah, kadang keliru menghidupkan lampu, kadang ya wipernya udah bener, apalagi kalau masih baru kan masih bingung. Nah itu kadang keliru, itu perlu kebiasaan. Tapi saya rasa ini perlu diatasi. Ini pertama terlalu cepat, yang kedua posisi saklarnya tidak ergonomis, padahal juga saklar itu kan mestinya gampang ya diraih gitu. Tapi ini nggak tahu nih desainnya kok begini, saya belum terbiasa.